Para peserta, barangkali kalau ingin bertanya silahkan. Saya persilakan kembali untuk menulis di Q&A, kolom Q&A. Tetapi ini ada sejumlah pertanyaan yang pada sesi pertama akan saya sampaikan. Saya akan sampaikan, barangkali nanti Bapak dan Ibu pemateri bisa menangkap pertanyaan itu yang mana barangkali. Yang pertama adalah dari Pak Jaja dari penerbit Yudhistira. Ini pertanyaan untuk Pak Wandi. Pre-order yang tadi bisa sampai dengan 30.000 eksemplar itu, apakah itu untuk fiksi atau dan non fiksi? Bentuknya seperti apa pre-order tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan dari Ibu Maitri Widya. Bagaimana kriteria, tampaknya ini untuk Pak Wandi juga, bagaimana kriteria penerbit dalam mengangkat sebuah cerita menjadi novel? Karena ini yang dimaksud adalah yang dari online, Pak. Kemudian diangkat menjadi novel dalam bentuk buku. Padahal menurut penilaian beliau ceritanya kurang diminati untuk diangkat menjadi novel begitu. Sedangkan cerita yang menarik justru banyak kata yang di online itu yang tidak diangkat. Pertanyaan berikutnya menyangkut pemasaran. Ini bisa menjadi ranahnya Mas Fajar juga di sini barangkali, tetapi juga bisa Pak Wandi atau juga justru Pak Andi, karena Pak Andi Ruswar, karena ini terkait dengan masalah pemasaran buku di era new normal ini adalah sesuatu yang baru dan juga tidak terlepas dari penipuan oleh pembeli dan sindikat pembajakan. Jadi ini dari Pak Rashid Hari memohon solusi atas situasi ini. Kemudian ada pertanyaan untuk Mas Fajar terkait dengan promosi di Facebook. Apakah kita bisa mengetahui anggarannya berapa? Apakah tidak sampai misalnya ketika terlalu banyak diklik, kemudian biayanya menjadi tidak terkontrol? Kemudian itu dari Pak Dodi Isran, CV Zigi Utama. Kemudian dari Pak Enceng Sobari, dari Polsubpres. Tampaknya ini ke Ibu Ida mungkin ya. Apakah ISBN untuk e-book itu sama dengan edisi cetak? Kemudian bagaimana status hukumnya jika buku yang telah terbit didaftarkan hak cipta di Kemenkumham? Ini agak kalimatnya agak terputus mungkin ya. Dan untuk poin 2 sebagai seorang apakah nanti bisa menjadi dua? Ini penanya barangkali Pak Enceng ini untuk mewakili para dosen. Jadi begitu ISBN dicetak dan didaftarkan, kemudian seakan-akan menjadi 2 poin untuk si penulisnya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Raka Kurnia dari Golfin Style Media. Ini tertarik dengan penjelasan Pak Wandi tentang audiobook. Saat ini kita sudah mengenal podcast yang menekankan audio dan Netflix juga merambah ke ranah audio, mengingatkan kita pada zaman radio dulu. Sebenarnya seperti apa produksi audiobook di Kompas Gramedia dan bagaimana tanggapan konsumen terhadap audiobook ini? Berikutnya ada dari Pak Bayu Krisnamurti. Ini bisa untuk Mas Fajar, bisa untuk juga Pak Anto. Roadmap atau tahapan seperti apa yang dianjurkan untuk proses migrasi atau shifting dari offline ke online store, sosial media, website, dan marketplace. Saya rasa itu dulu pertanyaan yang mungkin bisa di sesi pertama ini. Tapi memang waktu kita tidak terlalu banyak, hanya tinggal 17 menit. Barangkali dimulai dengan Pak Wandi, kemudian Pak Andi Ruswar, dan Pak Anto, serta Pak Mas Fajar nanti bisa menjawab hal-hal yang terkait dengan tadi pertanyaan yang berhubungan dengan Bapak-Bapak itu. Silakan Pak Wandi. Pak Wandi. Oke, Pak Andi barangkali bisa sampaikan terkait dengan masalah tadi,
termasuk juga mungkin di era new normal penjualan tidak terlepas dari masalah pembajakan, Pak. Iya, ya, terima kasih. Sebenarnya sih saya ya dalam hal ini dari dari pemerintahan ini memang terus ya mengadakan rapat ya karena dalam pembajakan ini, kalau terkait dengan pembajakan, penjual pembajakan ini tidak hanya melibatkan satu kementerian, tapi beberapa kementerian, ya itu karena ada hak kekayaan intelektual di sana yang merasa tersandra. Nah, terus juga ada kan haki, ya, terus ada juga tentunya ada beberapa hal yang dirugikan. Nah, masalah ini kita akan terus melakukan koordinasi untuk terlepas dari ini masalah pembajakan ini, dan tentunya ada edukasi juga bagi marketplace yang akan menjual, karena di saat new normal nanti mungkin juga nanti toko-toko udah mulai buka nah tapi yang terjadi ini biasanya pada saat di digital marketing, jadi marketplace. Nah, itu mereka juga nanti akan kita ajak diskusi bersama, dan juga mungkin harus mengetahui benar persis, karena mereka juga mungkin belum tahu persisnya seperti apa yang buku pajakan atau apa gitu kan. Nah, mungkin itu ada informasi atau aturan-aturan yang perlu disampaikan kepada mereka, rekan kita ya, untuk menjual buku ini di saat-saat sekarang ini. Nah, saya rasa dari pemasaran sih itu Pak ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, oke, saya siap. Oke. Baik Pak, to the point ke pre-order ya Pak ya, tadi disebutkan kalau gimana proses pre-ordernya. Kalau sampai dengan puluhan ribu, dalam hal ini tadi disebutkan 30.000 itu sebetulnya kumulatif. Ada pengarang tertentu yang mempunyai beberapa buku yang kemudian kami memang perlakukan itu karena track record-nya gitu. Nah, kalau omong angka-angka yang tradisional itu mungkin di sekitar 2.000 sampai yang paling banyak ini dalam waktu 1,5 bulan itu 5.900-an ya. Itu mengenai prosesnya bagaimana? Itu pasti tiktokan sama penerbit sama marketing spesialis kami. Kami mempunyai marketing spesialis dan produk spesialis. Produk spesialis ini nanti akan diskusi sama pengarang. Oke. Agar bukunya oke, gimana caranya? Database-nya kayak apa? Sosial media kami kayak apa? Sama-sama main di sosial media. Gramedia sosial medianya, penulis di sosial medianya. Itu mengenai pre-order. Kemudian jenisnya apa? Jenis bukunya bisa apa saja. Okay. Bisa buku anak, bisa kuliner, bisa non-fiksi, bisa fiksi. Ya, jadi bisa apa saja. Yang paling menentukan sesungguhnya database penulisnya. Ya, karena kalau database penulisnya besar, mau bikin pre-order gampang sekali. Ya. Tapi kami juga mempunyai base sosial media kami juga cukup sebetulnya untuk mengangkat yang baru. Hanya kalau yang baru pasti effortnya lebih besar, ya kan? Iya, betul. Nah, kriteria apa kalau novel-novel yang ada di sosial media, cerita-cerita pendek mau dinovelkan? Sekali lagi ini TikTok. Jadi setiap penerbit di dalam grup kami memiliki orang yang kerjaan sehari-harinya itu memantau sosial media. Nah, dari sana kemudian ini ada ini cerita yang potensinya luar biasa, walaupun mungkin sebagai cerita sendiri belum terlalu oke misalnya. Lihat database-nya banyak, fan-nya besar, punya cerita, diajak kembangkan. Ya. Ada buku yang bahkan cuman isinya quote ya, dari sosial media yang dimiliki penulis. Jadi tidak harus buku dalam tanda kutip sebagaimana kita mengerti. Ya. Orang-orang seperti saya yang disebut buku terus tebal begini, deskripsinya
dari A sampai Z ini itu kadang-kadang cuman quote, ada scan kan? Seperti itu, Pak. Kemudian mengenai audiobook. Nah, kolaborasi lagi. Kami menciptakan audio kami sendiri, studio kami sendiri untuk membuat seperti itu, tetapi kami juga bekerja sama dalam hal ini dengan Storytel. Ternyata yang disebut audiobook itu ada teorinya, ya. Kita kalau nonton film, adegannya apa, di baliknya ada soundback musik, ya. Di dunia audiobook rupanya ini justru dihindari, karena ketika sudah memberi background itu katanya kita sudah mengarahkan imajinasinya. Jadi sungguh-sungguh justru harus hening agar si pendengar sendiri dengan imajinasinya tidak terkontaminasi oleh arahan orang lain. Nah, ternyata ada teorinya. Ini something new bagi kami yang sesungguhnya, Pak, kalau omong mengenai audio, tahun 95 kami sudah mempunyai banyak sekali. Waktu itu kami memprediksi Jakarta akan macet, maka kami menciptakan audio dengan kaset waktu itu. Tapi flop, karena kami belajar dari MLM, yang laku audiobook waktu itu hanya yang dipakai oleh MLM, di mana leadernya bisa mewajibkan pembelian. Sementara untuk buku umum di toko tidak. Nah, ini karena Cina, Korea sedang katanya perkembangannya luar biasa, maka kami masuk ke situ. Jadi kami berkolaborasi, tapi juga kami mempunyai studio sendiri untuk create seperti itu. Lalu satu lagi yang apa ya tadi? Kayaknya yang untuk saya cuma itu. Tentang pembajakan ya, sudah kelar. Ya, silahkan. Terima kasih Pak Wandi. Ini ada satu pertanyaan barangkali yang bisa dijawab oleh Pak Anto dan Mas Fajar. Roadmap untuk proses migrasi atau shifting dari offline ke online store. Juga barangkali bagaimana dengan sosial media, website, dan marketplace. Silakan barangkali Pak Anto terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin ini nanti lebih banyak ditambahkan oleh Mas Fajar ya. Sebenarnya gini Pak, kita mau melakukan migrasi, rasanya kata-katanya bukan migrasi ya, tapi lebih baik kepada kita memperbanyak channeling kita sebenarnya. Pada suatu saat kita merasa bahwa yang offline itu lebih baik, ya nggak apa-apa, itu yang kita dorong Pak. Ya, tetapi kita juga melihat channel-channel lain, katakanlah itu ke marketplace. Kenapa sih sebenarnya pertanyaannya kita menjual produk-produk kita atau misalnya buku-buku kita di marketplace? Kenapa? Karena alasannya adalah marketplace itu punya traffic yang luar biasa. Ya, artinya apa? Kita bisa memanfaatkan orang yang lalu lalang di toko tersebut itu untuk bisa mereka bisa melihat produk-produk yang kita lakukan. Jadi bukan masalah migrasinya Pak, tetapi lebih kepada kita memperlebar channeling kita. Memang challenge-nya adalah tadi Mas Fajar juga sempat singgung, bukan hanya kita punya offline atau online store, tapi juga proses di depannya bagaimana kita memasarkan produk-produk kita lebih dahulu ya, apakah lewat medsos dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang rasanya mau nggak mau, suka nggak suka harus kita jalankan sekarang, gitu kan. Mengenai bentuknya seperti apa, mungkin nanti Mas Fajar yang lebih kompeten untuk menjawabnya, apakah lewat Instagram kah, atau misalnya lewat Facebook atau source lainnya. Ini yang bisa kita lakukan. Mungkin saya mohon izin juga Pak Aris untuk ini ada disundul-sundul juga Pak Aris, ada dari Pak Dodi Isran CV Zigi Utama. Kalau boleh saya sekaligus Pak Dodi menanyakan bagi penerbit yang mau berkolaborasi dengan Printku sedangkan jarak yang cukup lumayan jauh. Kami dari Bengkulu Pak, untuk mengurangi cost dan lain sebagainya, apakah ada solusi lain dari Printku? Nah, ini yang saya sampaikan Pak Dodi dan Bapak-Bapak, kami saat ini sudah punya mitra produksi di 400 kota di seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini yang memungkinkan bagi teman-teman penerbit sudah tidak lagi memikirkan mau cetak di mana.
Artinya apa? Itu sudah langsung bisa mentargetkan produksi itu mendekati target marketnya teman-teman penerbit ini. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan, yang sudah berapa kali order di tempat kami dari Pilar penerbit Denpasar salah satunya ya, di mana penerbit tersebut ada di Denpasar, tetapi pasar-pasarnya Pilar ini tidak saja hanya di Denpasar, meskipun kalau misalnya mereka membutuhkan untuk produksi di Denpasar, kami pun akan membantu dengan partner-partner kami yang ada di Denpasar. Beberapa case kota-kota target tujuan pemasarannya seperti Jakarta yang saya sampaikan tadi dengan jumlah oplah-oplah yang tidak begitu banyak, itu pun sudah bisa kita lakukan. Artinya saat ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman penerbit sudah tidak perlu lagi pusing mengenai inventory, tidak perlu lagi pusing mengenai jarak, yang akhirnya juga harga bukunya itu juga akan menjadi jauh lebih kompetitif. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak dari pertanyaan Pak Dodi dari segi utama. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Fajar untuk yang marketing digitalnya, Mas, silakan. Iya, barangkali untuk Mas Fajar juga ada tambahan Mas Fajar yang terkait tadi. Pertama ada soal migrasi, yang kedua adalah rupanya ada yang berminat untuk masalah tadi sertifikasi yang diadakan oleh Google. Silakan Mas Fajar. Baik Pak, untuk yang proses migrasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anto itu betul sekali. Jadi memang kita bukan migrasinya sebenarnya, justru yang harus kita ciptakan adalah sebuah sinergi dari offline. Kalau kita punya offline store dan kita mau bikin online store-nya, itu harus ada sinerginya. Kenapa? Karena kita juga harus melihat bahwa bentuk komoditi atau bentuk produk atau services yang kita punya itu apakah satu sudah digital friendly apa belum. Kemudian kedua adalah apakah potensial customer kita itu sudah digital friendly apa belum, atau sudah digital minded apa belum. Jika belum, ya kita akan menemukan kesulitan gitu untuk menciptakan online aset gitu. Kenapa? Karena ya tidak ada yang akan cek ke sana karena memang audiensnya pun tidak ada gitu. Tapi harusnya sih untuk industri di percetakan, khususnya di buku ini, harusnya memang sudah banyak di online. Barusan saya tadi cek di platform advertising di Google, itu ada potential reach kalau kita memang mau menargetkan orang-orang yang punya minat di buku gitu. Orang-orang ini tersebut tuh itu potensial, kita bilangnya itu impression. Jadi impression itu adalah potensial angka potensi seberapa banyak sih iklan kita akan muncul di orang-orang yang punya minat di buku. Itu ada sekitar 430 juta impressions per bulannya, which is itu lumayan besar. Itu angka nasional atau bukan? Itu nasional Indonesia. Gitu. Nah itu jadi yang tadi baik lagi. Jadi yang penting adalah sinerginya. Jadi bukan fully migrate gitu atau fully migrasi ke online gitu. Untuk kita juga harus tahu gitu ininya tujuannya. Nah terus terus yang tadi pertanyaan dari Pak Dodi ini itu menanyakan tentang bagaimana kita mengatur biaya untuk biaya promosi sehingga kita tidak keluar biaya di luar dugaan. Nah ini pertanyaan sangat bagus, tapi lumayan teknis. Jadi kalau di digital marketing itu kita bekerja dengan sebuah sistem namanya tuh funnel. Jadi kayak corong gitu. Nah corong itu tuh setiap corong itu kan ada partisinya. Nah setiap partisi itu menjelaskan tentang matriks-matriks yang kita ukur gitu, kita butuhkan. Misalkan funnel paling atas itu, kayak paling atas di sebuah corong itu tuh namanya cost atau budgetnya. Kira-kira kalau kita mau achieve 100 transaksi atau 10 transaksi atau 100.000 klik atau 10.000 orang yang nonton video di YouTube, itu butuh budget berapa sih? Nah, sehingga kita tidak keluar biaya di luar dugaan. Nah, cara ngaturnya begini. Jadi planningnya tuh harus benar dari awal. Nah, kita tuh tujuan kita digital marketing itu mau apa? Saya mau dapetin 10 orang yang beli buku. Oke. Untuk 10 orang beli buku itu kan tujuannya kan transaksi di paling bawah, panel paling bawah. Nah, kira-kira tuh kalau punya historical datanya itu lebih bagus, kalau tidak punya ya kita nerka. Misalkan untuk 10 buku itu kita butuh orang yang visit ke websitenya itu misalkan 1% ya gitu. Berarti kan simple matematik formula. Jadi kan 10 dibagi 1% gitu. Kan kita butuh sekitar 1.000
visitor gitu, butuh 1.000 orang yang lihat produknya untuk akhirnya beli. Dari 1.000 orang yang masuk itu, misalkan harga per orang yang masuk untuk kita masuk untuk user itu untuk masuk ke sebuah website, itu kan dia pasti interact dulu dengan iklan kita. Nah, iklan itu dia kan pasti klik. Nah, kebanyakan tuh platform digital itu dia bayar per klik gitu. Nah, kita harus punya asumsi bahwa orang tuh butuh berapa klik sih untuk dapat untuk visit akhirnya ke sebuah website. Misalkan perbedaannya misalkan dari 70%, berarti kan sekitar kita butuh ya let's say misalkan kita butuh 7.000 klik gitu. Nah, 7.000 klik itu akhirnya dikalikan dengan cost per kliknya gitu. Jadi untuk dapetin 10 transaksi, kita butuh 7.000 klik yang dikalikan oleh cost per kliknya. Misalnya cost per kliknya 100 gitu, berarti kita butuh sekitar 70.000 rupiah gitu untuk mendapatkan 10 transaksi. Nah, itu untuk cara ngaturnya. Nah, kemudian kita bisa tinggal dibagi aja gitu. Misalkan kita mau ngiklan itu 10 hari, ya tinggal dibagi, berarti 70.000 tadi dibagi 10. Berarti seharinya itu 7.000. Karena di digital platform tersebut kita bisa set daily budgetnya gitu. Oke. Nah, itu untuk yang pertanyaan kedua. Untuk yang sertifikasi saya langsung aja ya Pak. Ya. Untuk sertifikasi ini pertanyaan bagus dari Nastiara. Nah, sebenarnya ya tidak se-ideal itu sih. Jadi maksudnya tidak sesimpel itu formulanya. Jadi kalau punya sertifikat, bisa gampang kerja di corporate gitu. Jadi maksudnya tergantung gitu. Jadi sebenarnya ada sertifikasi ini tuh salah satu upaya dari Google dan Facebook itu untuk untuk accelerate user mereka itu untuk tahu produk mereka gitu. Makanya mereka ngadain sertifikasi secara gratis. Dan kalau teman-teman lihat kan tadi sudah di-share oleh moderator linknya. Kalau teman-teman lihat situ tuh itu ada banyak tingkatannya. Jadi ada yang belajar secara fundamental atau basicnya aja. Nah, di situ tuh ada interaktif videonya, ada caranya gimana. Kemudian setelah bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman baca intinya itu ada link untuk ikut sertifikatnya. Nah, biasanya karena karena talent yang mengerti tentang digital marketing itu sangat sedikit gitu. Jadi ya kayak konsep kelangkaan gitu, low supply with high demand itu kan mengakibatkan ya langka, susah gitu, kompetisinya tinggi. Jadi untuk mendapatkan satu digital marketing talent yang bagus itu susah sekali gitu. Nah, sama gitu, saya di Astra Digital pun tim saya punya tim sekitar 12 sampai 13 orang. Nah, hanya saya dan hanya 2 orang saja yang senior. Ya maksudnya yang sudah advance gitu, yang sudah mengerti lama, lebih dari 4-5 tahun pengalaman. Nah, di bawahnya itu fresh graduate. Saya itu fresh graduate. Jadi 10 orang tim saya itu fresh graduate. Nah, itu lulusannya macam-macam, dari bisnis di UGM gitu, dari teknik elektro di ITS, kemudian banyak lah. Jadi itu tidak membatasi bahwa bidang apapun itu mereka semua bisa belajar. Nah, itu sih. Jadi apakah berpengaruh? Ya berpengaruh gitu untuk bikin sertifikat. Cuman secara indirectly gitu, tidak secara direct gitu. Iya. Oke. Dan terima kasih. Bisa berkecimpung di sana gitu, bisa belajar. Iya. Terima kasih Mas Fajar untuk tadi penanya. Silakan dilihat untuk yang penasaran terkait dengan sertifikasi, ada di panitia sudah sampaikan di Q&A datanya, linknya silakan di copy. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya menarik ya, banyak yang harus kita tanyakan, tetapi memang masalah waktu. Barangkali nanti saya akan minta Bapak pemateri ini untuk menyampaikan closing statement. Hanya saya perlu menyampaikan juga sedikit pertanyaan yang sampai kepada panitia kemarin lewat form yang kita sediakan. Yang barangkali nanti bisa dimasukkan ke dalam juga closing statement dari para panelis ini. Untuk Pak Wandi, ini ada sedikit pertanyaan yang terkait agak menarik ya. Apakah buku anak atau picture books digital juga sudah menjadi alternatif bagi pasar buku di Indonesia? Nah ini karena kan karakternya berbeda buku anak, dan anak-anak juga barangkali belum menggunakan gadget gitu. Itu yang pertama. Tadi oke, yang berikutnya dengan Mas Fajar itu ada pertanyaan yang terkait dengan
rendahnya minat baca, budaya baca, apakah masih ada peluang untuk penerbitan buku cetak ini di era digital terkait dengan perubahan generasi yang membaca ini? Yang berikutnya dengan Pak Anto. Pak Anto secara harga tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya bisa menjadi lebih efisien ya untuk cetak di melalui marketplace-nya Printku misalnya. Kemudian mungkin bisa disampaikan juga sedikit secara teknologinya seperti apa Pak nanti Printku itu, apakah kalau tidak salah misalkan offsetnya tetap ada, digitalnya juga ada. Bagaimana kalau misalkan ini adalah order untuk customer pembaca langsung misalnya, apakah memungkinkan atau tidak? Untuk Pak Andi ada pertanyaan maaf saya akan bacakan. Bagaimana nanti Pak Parekraf akan mensosialisasikan baca dari rumah? Barangkali ini perlu biar kita di penerbitan juga tidak terlewat Pak Andi. Demikian Bapak-Bapak, barangkali bisa dimulai dengan seperti urutan tadi, Pak Wandi dulu, kemudian disusul oleh yang lain. Waktu kita terbatas, silakan Pak. Monggo Pak. Terima kasih tentang buku anak digital. Masa pandemi ini kan sesungguhnya banyak orang tua yang kemudian juga belajar secara digital karena menjadi guru untuk anak-anaknya. Ngefeknya bagus, ini pasti ngefek ke buku anak digital. Kami mempunyai setiap penerbit yang ada di kami mempunyai segmen buku anak, dan buku anak itu secara tradisional gede sekali market share-nya. Sayang di kami itu buku anak dan komik menjadi satu, market share-nya 22%. Oh. Nah, tapi kalau dipecah 22% tadi kira-kira separuh-separuh 50-50 atau 11% itu komik dan buku anak. Nah, buku anak digital karena COVID ini, saya selalu mengatakan COVID ini blessing in disguise sesungguhnya. Karena kita bisa juga kemudian deliver digitally apa-apa yang selama ini cuma deliver secara offline, secara printed. Ya. Dan kami karena sadar mengenai itu mengembangkan buku-buku digital termasuk buku anak. Dan karena orang tua sekarang juga menjadi guru untuk anak-anaknya di rumah, mereka kan juga kemudian belajar digital. Jadi kami siap-siap masuk ke sana dengan lebih intens lagi. Nah, kalau angka yang ditanyakan berapa, sorry saya tidak siap menjawabnya. Nanti mungkin saya bisa share setelah ini. Mengenai besaran persentasenya kenaikan berapa. Baik. Terima kasih Pak Wandi. Monggo Pak Mas Fajar, barangkali. Closing statement. Boleh. Ya, silakan. Oh, closing statement, Pak. Ya, tapi barangkali dikaitkan tadi dengan ada sedikit pertanyaan yang kemarin sudah dikirim ke kami yang perlu mendapatkan jawabannya. Boleh Pak, diulang Pak, pertanyaannya saya agak lupa. Ya, yang generasi yang pembaca buku ini kan berbeda Pak. Ini kan mulai dari Gen X sampai dengan mungkin seperti Mas Fajar lah yang sudah masuk ke Gen Z begitu. Nah, apakah buku cetak ini masih bisa bertahan di era digital bagi para milenial juga pada saat pandemi ini? Ya, menurut saya itu suatu statement yang lumayan sulit juga ya. nah kebetulan ditanyakan kepada. Saya belum. Maksudnya tidak bisa langsung kasih exact statement yang seperti itu ya. Cuma karena saya juga tidak punya data banyak pendukung gitu untuk itu. Tapi mungkin yang ini saya coba memposisikan diri saya. Saya kan salah satu di millennials gitu. Dan memang kalau ini sih saya justru lebih banyak baca e-book ya. Dan kedua saya lebih suka dengerin podcast sekarang gitu. Which is satu audiobook. Jadi karena gini, generasi milenial itu kan salah satu generasi yang jeleknya itu adalah pemalas. Jadi mereka itu pengen semuanya tuh instan gitu. Pekerjaan mereka tidak pernah stay di satu tempat yang lama gitu. Beda dengan mungkin generasi mama saya gitu. Mama saya kerja di satu perusahaan tuh bisa 15 tahun, bisa 17 tahun gitu. Berbeda gitu. Jadi this generation gap itu
menjadikan ya behavior-nya tuh berbeda gitu. Mungkin dengan adanya tadi salah satu inovasi bagus dari Pak Wandi gitu ya, dari Gramedia, itu mungkin jadi salah satu solusi gitu. Mungkin dengan mengconvert cerita misalkan Harry Potter yang tadinya buku tebal sekali, saya juga baca Harry Potter dulu. Tapi saya kalau disuruh pilih dibanding saya baca bukunya dengan saya mendengarkan orang lain menceritakan kepada saya prefer justru mendengarkan apa yang diceritain. Jadi saya kayak didongengin gitu. So itu kan completely the same, tapi medianya aja yang berbeda. Nah mungkin transformasi seperti ini yang memang dibutuhkan gitu. Nah yang tadi saya bilang juga tadi di depan ya, salah satu quotes-nya Steve Jobs gitu. Kalau kita terlalu sering menerka apa sih yang customer mau, apa sih yang customer butuhkan, lama-kelamaan ya kita akan selalu ketinggalan gitu. Kenapa? Karena by then ketika kita sudah build apa yang customer mau gitu, ya customer sudah punya hal yang lain gitu, sudah punya menginginkan yang lain. Apalagi generasi milenial yang sangat dinamis ini gitu, termasuk saya. Itu sih Pak. Ini Mas Fajar ini sebenarnya lagi menceritakan saya dan para pembicara yang lain ya soal kesetiaan bekerja puluhan tahun ya. Ini Pak. Saya paling lama bekerja di Astra Pak, 2 tahun. Aduh, jangan tanya saya Pak, 27 tahun Pak. Waduh. Pak Wandi nggak tahu saya. Baik, dengan sekarang Mas Anto, Pak Anto barangkali ada yang hendak disampaikan untuk closing statement-nya Pak terkait dengan tema kita hari ini Pak. Baik, terima kasih Pak Aris sekaligus menjawab pertanyaan tadi, sekaligus dari closing statement dari saya. Tadi sempat ditanyakan mengenai bagaimana dari teknologinya PrintQ ya untuk membantu untuk bisa jauh lebih murah. Pada prinsipnya gini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi kami di printq.com. Kami sudah punya konsultan yang siap untuk membantu Bapak Ibu. Nanti bisa melalui chat, bisa melalui register langsung juga bisa, karena pada basicnya kami adalah B2B e-commerce atau printing platform. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu atau penerbit itu bisa menaruh semua buku-bukunya di tempat kami, nanti tinggal klik-klik saja kapanpun untuk bisa melakukan order cetak di tempat kami. Kami juga menyiapkan sebuah template yang suatu saat Bapak Ibu pun bisa upload datanya, kontennya. Di situ juga kami juga bisa pilihan untuk buku jadinya seperti apa, covernya seperti apa, kontennya seperti apa, dan lain sebagainya pun kami sudah siapkan. Jadi tinggal keleluasan Bapak Ibu nanti untuk di dalam pemesanannya lebih fleksibel mau seperti apa. Apakah buku itu menjadi sebuah produk kah, atau nanti menggunakan order satu-satu dengan mengupload datanya juga bisa dilakukan. Yang saya sampaikan tadi, di mana nanti ini yang kita sebagai production Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jadi tadi dari Pak Dodi di Belitung, Belitung tadi ya. Itu nggak usah khawatir Pak, Bapak silakan mampir di website kami. Nanti dari tim kami yang akan membantu Bapak untuk bisa menikmati benefit dari PrintQ ini Pak. Closing statement dari saya, rasanya kita mau nggak mau, suka nggak suka harus bertransformasi Pak, semua bisnis tanpa kecuali, karena kita tidak bicara hanya merubah atau mendisrupt diri kita sendiri, khususnya di dalam masa pandemi ini, kita harus menjadi yang the last man standing pada saat orang berguguran. Nah, disitulah kompetensi kita diuji Pak. Tapi pada saat pandemi ini berakhir, kita adalah orang yang pertama yang lari dengan cepat atau take off dengan cepat untuk mengalahkan pesaing-pesaing kita. Apa yang kita butuhkan? Kolaborasi, ide kreatif, inovasi, dan lain sebagainya. Disinilah waktunya kita betul-betul ditempa, Pak. Rasanya itu Pak Aris dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Itu tadi pertanyaan dari Bengkulu, Pak. Bukan dari Belitung. Oh ya, Bengkulu. Ya, sorry. Oke, silakan Pak Andi untuk menyampaikan closing statement. Dan tapi ada tadi sedikit pertanyaan soal bagaimana nanti sosialisasi baca dari rumah itu, Pak? Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Untuk informasi baca di rumah ini, nanti kita akan informasikan di beberapa sosial media kita.
dan mungkin juga ada dari sosmednya, dari IKP, dan juga beberapa marketplace yang akan kita gandeng, Pak. Jadi informasi-informasinya itu, nah maka segeralah bergabung di IG-nya Kemenparekraf atau IKP, dan sering-sering mungkin buka di marketplace-nya, gitu Pak. Nah untuk statement mungkin closing statement dari saya, bagi para penerbit atau penulis atau apa, pinter-pinter membaca peluang, karena dari peluang inilah kita bisa meraih kesuksesan. Terus juga jangan lupa, karena ini era digital atau milenial, jadi mungkin dalam penulisan, dalam menerbitkan buku itu, infografisnya atau apa dibuat sedemikian rupa sehingga kekinian, bukan yang buku-buku yang kita kenal dulu. Nah sekarang berdasarkan pengalaman yang saya baca dari beberapa buku di luar itu, mereka menginformasikan grafisnya itu kekinian ya, ke milenial gitu. Mungkin dari saya itu Pak, pinter-pinterlah baca peluang. Terima kasih Pak.